Kades PJ beserta perangkatnya, dan yang kami hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Pancoran beserta anggotanya, yang kami hormati KPPS Ketua yang ada di sini, dan yang kami hormati pula calon kepala desa Pancoran. Pertama-tama tidak intinya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas, ya, diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan. Ya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, sekedar tambahan dan mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Bondowoso, yang terhormat Bapak Kapolsek Bondowoso, yang terhormat Bapak Dan Ramil Bondowoso, yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa Pancoran, dan tak lupa Bapak Ketua Panitia bersama anggota, dan para undangan yang kami hormati. Visi misi program kerja calon kepala desa Pancoran. Saya Norman Failani, tempat tanggal lahir Bondowoso 6 Juni 1974, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat perumahan Pancoran Blok G 23 RT 34 RW 13, ingin menyampaikan visi dan misi seandainya Allah mentakdirkan kami menjadi kepala desa. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami. 1. Mewujudkan desa Pancoran menjadi 3S: sehat, sejahtera, dan super. Sehat jiwa dan raga, sejahtera warganya, dan super dalam segala sektor, antara lain sektor keamanan, perekonomian, pelayanan masyarakat, dan kehidupan dalam beragama. 3. Misi sehat, meningkatkan mutu layanan kesehatan yang super di desa Pancoran dengan gerakan desa sehat. Melengkapi di setiap RW peralatan kesehatan untuk mencegah, contoh alat fogging, karena di tiap tahun desa kita kadang-kadang ada serangan nyamuk demam berdarah, TBC dan segalanya. Maka dari itu kami mengutamakan kesehatan untuk desa kami. Menyediakan ambulan desa, karena di desa kami ini sangat sulit untuk melayani masyarakat, karena masyarakat kita masih belum ada yang mampu untuk mendapatkan kesehatan.
Dua, sejahtera. A. Dari segi perekonomian dengan meningkatkan potensi masyarakat Desa Pancoran di bidang pertanian, perdagangan, dan usaha mandiri. B. Dari segi pendapatan masyarakat, yaitu melalui pengembangan badan usaha milik desa, yaitu BUMDes. 3. Super, transparan dalam mengelola dana desa. B. Handal dalam meningkatkan keamanan dan pelayanan masyarakat menuju desa yang tentram, aman, dan makmur. C. Menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat dalam segi sosial, budaya, dan agama. 4. Program kerja. 1. Sehat. A. Meningkatkan kapasitas kader PKK dan Posyandu dengan cara membina dan peningkatan sejahtera kader PKK dan Posyandu. B. Gerakan pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara menyediakan gerobak sampah di masing-masing RW. C. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan cara memperbaiki selokan di Desa Pancoran. Karena di Desa Pancoran kita ini masih banyak selokan-selokan yang kurang memadai. 2. Sejahtera. A. Meningkatkan potensi masyarakat desa dengan cara mengadakan pelatihan dan bantuan peralatan penunjang. B. Perbaikan pengurusan dan transplantasi pengelolaan BUMDes agar tepat sasaran dengan potensi desa. Karena selama ini BUMDes kita belum jelas. Kita teruskan saja, BUMDes kita di Pancoran ini masih belum jelas. Maka dari itu saya berkejakan, saya mohon seandainya Pak Oman jadi, Allah akan menjadikan semuanya. Mohon doanya itu, mohon doa itu. Karena BUMDes kita ini belum jelas kemana ini jalannya ini. 2. 3. Penggunaan dana desa dengan melibatkan peserta masyarakat hingga tingkat RT RW sesuai dengan anggaran desa. B. Penambahan personel Ditmas sebagai koordinator keamanan pada tingkat dusun. C. Perbaikan fasilitas musola sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Kiranya cukup sekian visi-misi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kota Bondowoso beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kota Bondowoso atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Pancoran, saya hormati, dan Ketua Panitia beserta anggota yang saya banggakan, dan tak lupa untuk para undangan pada pagi ini yang saya cintai. Pertama-tama perkenankanlah dulu saya memperkenalkan diri, karena di sini saya sebagai calon baru dari empat saya ini. Beliau-beliau ini sudah pernah berpengalaman berkompetisi di pemilihan kepala desa tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di sini ada juga Bapak Jamilan sebagai panutan kita,
karena beliau sudah 2 kali menjabat sebagai kepala desa di Pancoran ini. Dan juga Bapak Mahfud sudah pernah menjabat. Tentunya beliau sudah dikenal oleh masyarakat banyak, utamanya di desa Pancoran. Bapak Norman juga dulu sudah pernah menjalankan diri, dan Mas Ali juga pernah menjalankan diri. Tentunya mereka semua sudah dikenal oleh masyarakat di seluruh desa Pancoran. Sedangkan saya sendiri berangkat dari perangkat desa, dan pada tahun ini ada panggilan hati untuk menjalankan diri sebagai calon kepala desa. Mungkin punya tempat di hati masyarakat, karena niat dan tujuan adalah untuk memberikan yang terbaik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa Pancoran. Nama saya Muhammad Sugiono. Saya asli dari Pancoran. Saya lahir di Pancoran pada tanggal 1 Mei 1979 dari seorang ibu bernama Sauni dan almarhum Bapak Rahman. Asal usul saya, mbah saya berasal dari Widoro, mbah buyut saya dari Widoro, dan mbah saya menetap di Bini Kapung sampai dengan sekarang. Alhamdulillah dari lahir sampai sekarang saya tetap di Pancoran, kecil dan besar di Pancoran sampai dengan sekarang ini. Karena sangat penting identitas seorang untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat penting. Karena ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Dan juga sebagai acuan untuk menjadi seorang pemimpin, bibit, bebek dan bobotnya itu harus jelas. Bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana perilakunya di masyarakat. Karena apa yang akan dipergunakan sebagai pemimpin itu 6 tahun ke depan. Jadi nantinya seandainya kalau salah pilih akan bisa di kemudian. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk perkenalan. Berikutnya saya sampaikan visi misi apabila nanti saya terpilih sebagai kepala desa Pancoran. Visi misi calon kepala desa Pancoran nomor 2 Muhammad Sugiono. Pendahuluan. Program kerja merupakan acuan bagi suatu organisasi dalam inti desa dalam menjalankan ide gagasan seorang pemimpin terhadap arah dan kebijakan pembangunan di desa. Mengidentifikasi masalah yang timbul di desa, mengakomodir kepentingan masyarakat, melakukan penggalian potensi yang ada, mencari kerja desa yang melalui musyawarah dusun, kemudian musrembang des dan dituangkan dalam perjanjian des. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh aparatur desa. Kepala desa sebagai pimpinan harus tegas dan mengambil keputusan dan kebijakan demi kepentingan masyarakat, dan harus dapat menciptakan hubungan yang sinergis dalam lingkungan kerja. Juga harus membangun kemitraan yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Rakyat, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa kebudayaan berbadan pembangunan desa. Visi membangun desa Pancoran secara gotong royong menuju rakyat yang berakhlakul karimah, berdaulat, berbudaya, jujur, adil, makmur dan sejahtera. Misi yang pertama yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan berintegritas. Akuntabel di sini yaitu setiap melakukan kegiatan penganggaran dan realisasinya kita harus transparan. Setiap kita akan melakukan penganggaran, kita harus bermusyawarah dengan tokoh desa ataupun lembaga yang menjadi mitra kita, utamanya itu BPD. Dan juga nanti untuk penyampaian laporan kita harus betul-betul transparan. Transparansi artinya yaitu kita tetap melibatkan tokoh-tokoh di desa tersebut. Terus yang kedua, mengedepankan musyawarah mufakat dalam pemerintahan untuk menjunjung tinggi martabat rakyat desa Pancoran dengan takwa pandang bulu. Dari poin 2 ini, di sini saya akan menerapkan program di mana nantinya program ini bertujuan untuk memeratakan
tidak pandang bulu. Baik itu bukan pendukung saya maupun pendukung saya, kita harus sama-sama ratakan. Karena selama ini yang sering terjadi bukan di desa Pancoran saja, tapi rata-rata di semua desa, karena bukan pendukungnya itu biasanya diakhirkan. Nah, melalui program unggulan saya ini, yaitu program unggulan 50 juta per RW, itu nanti akan saya anggarkan. Tiap RW akan mendapatkan anggaran 50 juta, baik itu bukan daerah pendukung saya maupun daerah pendukung saya. Anggaran itu nanti akan dituangkan baik dari pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan lain-lain sebagainya. Dan anggaran tersebut akan melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat tersebut. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan atas kerja bagi seluruh perangkat desa. Perangkat desa merupakan ujung tombak yang paling utama dalam pemerintahan desa. Karena perangkat desa merupakan pembantu dari kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Selama ini pemerintahan desa, kebetulan karena saya sebagai perangkat desa, berjalan dengan baik. Cuma sistemnya harus diperbaiki. Sistem harus diperbaiki. Nanti kalau saya terpilih, sistem akan saya perbaiki. Yang bagus kita jalankan, yang tidak baik kita jadikan baik. Nomor 4, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai untuk kepentingan rakyat desa Pancoran. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai untuk kepentingan rakyat desa Pancoran. Sarana dan prasarana desa ini banyak mencakup berbagai aspek, utamanya di bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Nomor 5, mengatur dan melaksanakan perekonomian demi kesejahteraan rakyat desa Pancoran melalui pertanian dari bantuan-bantuan pusat dan daerah. Nah, di sini selama ini yang saya lihat untuk sektor pertanian kurang tersentuh. Terus untuk bantuan-bantuan dari daerah juga, dari pusat daerah juga kurang maksimal. Karena selama ini kita cuma mengandalkan dari dana desa saja. Sebenarnya untuk dari instansi pemerintah, baik dari dewan atau instansi yang lain, itu sangat banyak sekali. Bagaimana caranya kita nanti untuk menggali atau berkoordinasi dengan dinas-dinas tersebut agar bantuan-bantuan itu bisa juga turun di Pancoran. Nomor 6, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa Pancoran secara maksimal melalui BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Di sini BPJS dan Kartu Indonesia Sehat memang banyak kendala, karena selama ini pengaduan dari masyarakat itu BPJS-nya kadang tidak aktif, BPJS-nya kadang tidak bisa digunakan. Nah, dari itu apabila saya nanti terpilih akan memperjuangkan hal tersebut. Yang betul-betul mendapatkan haknya di bidang kesehatan akan diberikan haknya tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan kehidupan desa Pancoran secara berkala dalam segi keagamaan dan pendidikan formal dan informal. Dalam bermasyarakat tentunya kita inginkan akhlak kita akan lebih baik, karena akhlak itu salah satu pendorong untuk menjadikan kita, perilaku kita akan lebih baik. Nah, dasar dari akhlak itu yang kedua adalah dari segi keagamaan. Insya Allah kalau agama kita baik, anak kita juga ikut baik. Yang ketujuh, meningkatkan pelayanan publik dengan satu pintu dan berbasis online. Nah, di sini saya akan terapkan pelayanan berbasis online, baik melalui WhatsApp atau yang lainnya. Jadi untuk mereka yang punya kesibukan ataupun yang jauh, bisa melalui berbasis online tersebut. Jadi tidak perlu seandainya bisa sibuk, tidak perlu langsung datang ke balai desa, cukup lewat WhatsApp. Nanti begitu sudah selesai bisa langsung diambil.
Itu salah satu program yang saya terapkan untuk segi pelayanan. Siapa saja yang minta pelayanan di desa, selesainya harus di desa. Tidak usah kemana-mana. Tidak usah kemana-mana. Nah, itu mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pemaparan visi dan misi ini dari calon kepala desa nomor 2 yaitu saya Muhammad Sugiono. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Camat Kota, yang kami hormati Bapak dan Staf Kota, Bapak Kapolsek Kota yang mewakili, yang kami hormati panitia pemilihan PKDS tahun 2021, dan saya banggakan semuanya berjalan dengan baik, dan kami selalu taat dan patuh dengan peraturan yang ada. Dan juga yang kami hormati BPD atau yang mewakili perangkat desa yang kami banggakan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna untuk penyaringan kepala desa tahun 2021. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan iman bagi kita semua yang pada hari ini. Amin. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau suatu teladan bagi kita semua manusia yang hidup di dunia. Kami lupa barusan kami hormati teman-teman calon kepala desa. Ini merupakan pilihan kita ke depan, bahwa supaya Pancoran ini lebih kokoh, lebih maju ke depan. Kami mengharap supaya masyarakat Pancoran rukun guyup untuk membangun desa Pancoran. Kami tidak pernah berjanji kami akan melanjutkan ke depan kami pembangunan secara sistem. Saya sampaikan hasil pembangunan sudah dapat 80%, tinggal 20%. Kita benahi yang belum, mari kita rawat bersama yang sudah dibangun. Kami tidak banyak berjanji. Saya sampaikan ada 2 visi kami, mewujudkan Desa Pancoran sebagai kawasan maju, adil, makmur, berbudaya, asli dan religius. Misi kami mewujudkan pelayanan masyarakat yang profesional, optimal, dengan mengedepankan aparatur pemerintah desa yang baik, berwibawa, berdisiplin, kreatif, dan berbudaya kerja
transparan, partisipatif, akuntabel, dan keunggulan. Meningkatkan derajat hidup masyarakat yang baik melalui analisis program kemiskinan menangani kesehatan. Yang penting kita ke depan Pancoran ini diniati saya selaku kepala desa akan melanjutkan dengan syarat saya mencalonkan di dalam hati kecil, diniati di lubuk yang paling dalam, didasari dengan ucapan nawaitu bismillah hakkan Allah untuk kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Bapak Mahfud Bancor, barusan saya kepala desa masih calon Bapak. Telecor. Baik. Untuk penyampaian visi selanjutnya yaitu nomor 24 yaitu Bapak Muhammad Ali Baharul Tesa. Baik, monggo Bapak Muhammad Ali, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kecamatan Kota Bondowoso Bapak Jalu, Bapak Sekjam Mas Ridho yang saya hormati, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil Kota juga yang mewakili, Bapak PJ Kepala Desa Pancoran yang saya hormati beserta perangkat lembaga desa yang lain yang mungkin bisa hadir pada kesempatan ini. Tidak lupa juga pada seluruh panitia pemilihan kepala desa Pancoran tahun 2021 yang sangat saya hormati saudara saya, rekan-rekan saya yang berkontestasi di Pilkades 2021 ini. Saya sebut dari yang senior dulu, dari yang paling sepuh senior saya Bapak Jamilan, kemudian yang kedua lebih tua mana Pak Norman dengan Pak Mahfud? Pak Norman ya? Lebih tua Pak Mahfud. Kemudian Mas Norman dan Mas Suki yang saya hormati. Saya berharap dari 4 kontestan, 5 kontestan dengan saya ini, kami berharap secara pribadi bagaimana kemudian desa ini tetap kondusif, dan itu tentunya harus diawali dari kita sebagai calon kepala desa. Itu yang pertama. Baik, saya sampaikan beberapa visi misi terkait dengan seandainya kami nanti dipercaya oleh masyarakat Pancoran dan diberi kesempatan untuk memimpin desa Pancoran ini. Kami ingin memberikan yang terbaik dengan visi atau misi yang dijabarkan dengan program-program kerja ke depan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa secara pribadi nama saya Muhammad Ali Baharul, lahir di Bondowoso, tepatnya di Dusun Tuger Kerajaan, 25 Maret 1975. Pendidikan S1, alamat Dusun RT 1 dan RW 1. Alhamdulillah saya juga dibesarkan di Desa Pancoran dengan bapak yang insya Allah cukup baik buat saya, dan beliau juga cukup mengabdikan lama di balai atau di pemerintahan desa, yaitu Bapak Muhammadun sebagai
kaur, kesra atau mutin juga perangkat mutin pada saat itu. Alhamdulillah saya tidak terlama ingin menyampaikan visi kami ketika kami nantinya memang betul-betul dipercaya dan dipilih oleh masyarakat Pancoran. Visi kami adalah terciptanya pemerintah desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif menuju desa Pancoran yang maju, mandiri, dan berbudaya. Misi kami adalah satu, menciptakan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas, dan berwibawa. Tiga, mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Pancoran. Empat, meningkatkan layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah dan gerakan Ayo Sehat Pancoran Kuat. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pancoran dengan mewujudkan badan usaha milik desa atau yang disebut kita kenal dengan BUMDes, dengan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa. 7. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat desa. 9. Menjaga keseimbangan lingkungan dan membangun yang berkelanjutan agar desa Pancoran terhindar dari bencana alam karena kurangnya perencanaan program pembangunan. Hal ini dari sekian item yang ada dalam misi kami akan kami jabarkan dalam program kerja. 1. Bidang pemerintahan adalah 1. Pemberdayaan aparatur pemerintah desa menuju abdi masyarakat. Kami ingin nantinya bahwa semua aparatur desa sama-sama bertekad beserta kami untuk mengabdikan dan melayani masyarakat. Kemudian ada transparansi keuangan. Kami juga akan berusaha melakukan yang terbaik dengan tidak menutup-nutupi apa yang kami lakukan di setiap kegiatan yang ada yang menggunakan anggaran desa. Tentunya ini juga hal lain yang mungkin bisa kita gunakan tetap pada prinsip skala prioritas. Kemudian ada peningkatan pelayanan publik. Kami juga ingin semua aparatur desa berharap tanpa terkecuali, mulai dari tingkat RT, RW, bahkan kepala dusun, sama-sama betul-betul memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada sinergitas antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, di mana lembaga ini juga dibutuhkan oleh pemerintah desa. Bagaimana kemudian mengelola dan memutuskan anggaran-anggaran yang dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Di program kedua adalah bidang pembangunan, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Tentunya kami ingin berharap bahwa sumber daya manusia di Pancoran ini kita betul-betul kita tingkatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang mungkin juga menarik bagi masyarakat Pancoran. Sumber daya alam juga kita tingkatkan dengan fasilitas infrastruktur, mungkin dari irigasi, pelayanan publik seperti
balai desa mungkin ada ruang-ruang yang mungkin kita perbaiki nantinya ke depan. Kemudian juga kesehatan masyarakat melalui kegiatan rumah sehat. Kemudian sosial keagamaan, ada perbaikan-perbaikan terhadap mungkin musola atau masjid yang mungkin juga bisa kita bantu dengan anggaran desa. Selanjutnya juga adalah bidang pertanian. Tentu kita masyarakat yang geografisnya memang pertanian, maka kita perlu meningkatkan bagaimana pertanian atau petani ini bisa lebih sejahtera. Kita lakukan mulai dari kelompok tani atau gapotan, kita berikan pelatihan-pelatihan dan kerja yang betul-betul sinergi dengan PPL yang ada di Dinas Pertanian dan tentu yang bertugas di Desa Banjarang. Kemudian program kerja selanjutnya adalah bidang sosial kemasyarakatan. Kita akan menggalakkan atau menggerakkan fungsi atau wewenang daripada LPMD. Kemudian kinerja RT dan RW, dan juga akan meningkatkan insentif daripada RT RW tanpa melihat daripada pekerjaannya, tetapi kami tetap melihat pada sisi tanggung jawabnya, sehingga kami sangat ingin meningkatkan insentif RT RW, kemudian juga kader desa, kader posyandu. Kemudian pembinaan generasi muda, tentunya ini akan kami lakukan dengan mengelola dengan baik lembaga yang ada melalui Karang Taruna, kemudian Kopwan kalau memang itu masih ada, karena kami ingat 2015 Kopwan dibentuk pertama kali sepertinya, dan saya juga belum tahu hasilnya atau riwayatnya gimana sampai hari ini. Insya Allah ke depan kami ingin menghidupkan kembali Koperasi Wanita Desa Banjarang. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan melalui program kerja, waktu yang tidak memungkinkan sehingga sasaran atau capaian yang ingin diraih dari program-program kerja itu tidak bisa sampaikan, bisa dilihat melalui slide atau masih sisa 5 menit. Masih sisa ya. Jadi barangkali cukup ya, karena baca bilang kayaknya sudah ngantuk juga nih semuanya. Kita cukupkan, kita lihat di PowerPoint yang ada di depan saja, atau nanti panitia bisa menyampaikan melalui media sosial lainnya. Barangkali itu yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kepada semua yang hadir manakala ada pembicaraan atau hal-hal yang saya sampaikan tidak berkenan di hati para hadirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau beliau yang mewakili, Bapak PJ Kepala Desa Banjarang beserta perangkat desa, Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta anggotanya, dan juga para di sini ada ibu-ibu yang sempat hadir di pendopo ini. Saya sampaikan selamat ikut mengikuti acara kegiatan pada hari ini. Pertama-tama kami ingin mengingatkan identitas saya, di mana tadi disebutkan bahwa kami sudah
2 periode menjadi Kepala Desa Pancoran, dan sebelum itu kami menjadi perangkat desa sejak tahun 82, sehingga sampai saat ini benar-benar sangat lama sekali, sehingga masyarakat mungkin sudah bosan kepada saya. Tapi enggak, orang masyarakat bosan ke saya, tapi saya siap masih melayani masyarakat. Itu visi dan misi saya. Nama saya Jamila, tempat tanggal lahir Bondowoso 16 September tahun 59. Pendidikan SLTA atau sederajat. Pekerjaan wira swasta, alamat Desa Pancoran, RT 17 Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso. Mutu saya adalah satu hati bersama rakyat Pancoran. Visi saya adalah terbangunnya tata pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Pancoran yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka harus ada misi yang harus dilaksanakan oleh kami, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini tidak ada di daerah, tidak ada. Serta bentuk-bentuk penyelewengan keuangan atau lainnya. Yang kedua, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. Yang ketiga, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan. Program kerja bidang pemerintahan membuat rencana atau rencana program pemerintah jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang kedua, mengoptimalkan tugas, wewenang, serta fungsi struktural pemerintahan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online. Kami menyediakan pelayanan online dari jam 7 pagi sampai jam 14.00. Itu berada di kantor desa. Setelah itu jam 14 itu pelayanan ada di rumah saya sampai jam 10 malam. Betul itu. 10 malam, jam 9, jam 10 ke rumah masih saya layani. Bidang pendidikan dan keagamaan, membantu mensukseskan program pemerintah untuk mengurangi anak putus sekolah atau buta aksara. Yang kedua, memberikan bantuan operasional setiap tahun kepada lembaga pendidikan, keagamaan maupun dunia. Yang ketiga, membangun mitra kerja terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
bidang perekonomian kami berencanakan membuka pasar sebagai sarana perputaran perekonomian masyarakat. Desa Pancoran yang bertempat di sebelah timur balai desa. Untuk ini kami mohon kepada BPD dan Bapak Camat, nanti mungkin saya diberi izin oleh Allah, kami akan membuat pasar di sebelah timur balai desa untuk perputaran ekonomi masyarakat. Yang kedua, menyediakan sarana bank sampah, di mana sampah-sampah yang ada di Pancoran, terutama sampah plastik, itu akan dikumpulkan di balai desa melalui RT, sehingga masyarakat desa itu mempunyai bank yang dinamakan bank sampah, di mana uangnya nanti akan dibagikan kepada masyarakat setiap tahunnya. Bidang sosial akan menyediakan sarana yang diberi nama mobil rakyat, bukan mobil kepala desa, tapi mobil rakyat untuk kepentingan darurat masyarakat desa, di mana mobil rakyat itu nanti akan kami memasang atau mengangkat satu supir kendaraan desa, di mana mungkin masyarakat membutuhkan mobil tersebut, langsung bisa telepon kepada supirnya. Kepentingan apa saja? Seperti tali jaringan, yang isi bensin saya, betul Pak, betul. Ya, sabar. Yang kedua, mengoptimalkan Karang Taruna, di mana pada saat ini Karang Taruna ini dan cawajan CV maju mundur. Nah, ini yang penting, karena Karang Taruna ini para pemuda-pemuda yang ada di Pancoran untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa di Pancoran. Yang ketiga, mengupayakan pembangunan dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana olahraga. Banyak seperti salah satu contoh lapangan sepak bola, di mana dulu tahun 99 kami menjadi kepala desa, itu pertama kali yang membangun lapangan sepak bola itu adalah saya. Mungkin masyarakat atau pemuda Pancoran membutuhkan sarana olahraga lainnya, bisa usul kepada kami. Mohon maaf, tidak. Kita dukung program ini, kan gitu. Karena mendukung program, dukung mereka. Yang dapat untuk mengembangkan kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti dan lain sebagainya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang berlebihan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasannya hari ini hari terakhir kampanye. Jadi mohon dengan hormat kepada semua calon, nanti malam jam 00 semua banner harus dicopot. Mohon diperhatikan, semua banner harus dicopot. Kalaupun ada yang melanggar, kami atas nama panitia langsung melayangkan surat peringatan pertama.
Nah, ini mohon diperhatikan kepada semua calon. Kita tidak main-main, kita menjaga sportivitas dan kondusivitas. Nanti jam 00 semua alat kampanye mohon dicopot. Dan kami nanti malam akan keliling untuk memantau, mungkin bersama Bapak PJ nanti dan perangkat desa ataupun BPD, mungkin dari pihak kecamatan dan kepolisian bisa bersama-sama. Kami tidak keras sebetulnya, tapi lebih menjaga kondusivitas, sehingga yang kami harapkan tidak ada gesekan baik dari pendukung calon A, calon B dan seterusnya. Nah, mungkin itu himbauan dari saya atas nama panitia. Sekedar usul Pak, mungkin biar diketahui. Tapi kalau gambar itu di depan rumah calon masing-masing, itu bagaimana Pak? Biar dikenal oleh warga. Tapi itu di depan rumah masing-masing, boleh apa tidak, biar calon tidak bertanya atau tidak disalahkan. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak PJ. Untuk banner calon, kalau tidak ada barisan, kita dalam acara ini kita menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu acara menutup dengan ditutup dengan pembacaan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Usallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tudkhilna biha min jami'il hajat wa tudhakirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa tamaman. Allahumma ja'al ra'isal qaryati banjaran min ahli al-ilmi wa tuqa wal huda wa min ahli al-khair wa la taj'al waliyahum min ahli al-khair. Allahumma ja'al ra'isal qaryati banjaran min ahli al-ilmi wa tuqa wal huda wa min ahli al-khair wa la taj'al waliyahum min ahli al-khair. Allahumma ja'al ra'isal qaryati banjaran min ahli al-ilmi wa tuqa wal huda wa min ahli al-khair wa la taj'al waliyahum min ahli al-khair. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi acara demi cara kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang tidak ada batasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.